Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Kita absen dulu ya. Aditya Laksana. Hadir, Pak. Arek Afifah. Hadir, Pak. Ahmad Naufal. Hadir, Pak. Amalia. Hadir, Pak. Anita. Hadir, Pak. Anisha. hadir, Pak. Arsita. Hadir, Pak. Audrey. Aurora. Hadir, Pak. Azhar. Hadir, Pak. Dinda. Hadir, Pak. Elisavan. Hadir, Pak. Fadila. Hadir, Pak. Haris. Hadir, Pak. Rafta. Hadir, Pak. Ida Bagus. Hadir, Pak. Juan. Hadir, Pak. Muhammad Arif. Hadir, Pak. Putu Semara. Hadir, Pak. Raden Rara. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Renanda. Hadir, Pak. Renaldo. Hadir, Pak. Ricky Fajar. Hadir, Pak. Neva. Runeva Adami. Shelly Azhara. Hadir, Pak. Shirley. Hadir, Pak. Siti Nurhaliza. Hadir, Pak. Sophie Windy. Hadir, Pak. Sofia Indah. Hadir, Pak. Jaim. Hadir, Pak. Runeva belum ada ya. Terlambat kenapa? Oke. Ya, ini kita pertemuan 13. Analisis VAR dalam analisis kesebandingan ya. Analisis kesebandingan ini materinya ada di Wiki Pajak. Kalian sudah buka belum? Belum ada yang buka ya. Ya, kalau belum ada yang buka ya nggak apa-apa, pasti ketinggalan ya, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke materi? Runeva ini Runeva di mana nih? Rumahmu di Padang. Padang ada masalah? Runeva tadi mana? Hilang lagi. Ya lagi sibuk kali ya. Orangnya ada tapi nggak
respon, mungkin lagi sibuk. Kalau belum ada pertanyaan, kita ke materi ya, arm's length principle. Ini masalah analisis bandingan, ini masih ada kaitannya dengan analisis VAR ya. Nah, apa itu arm's length principle? Ada yang sudah baca lebih dulu, ada yang mau jawab apa itu arm's length principle? Tadi kalian ada kuliah nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Kuliah apa? Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Ya, Pak. Selesai jam 11, Pak. 10, Pak. berapa? Jam 11, Pak. Selesai jam 11. Berarti ini harusnya energinya masih banyak ya. Ada yang mau ini dulu menyampaikan apa itu arm's length principle? Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, Pak. Ya, itu terjemahannya artinya apa? Izin menjawab, Pak. Jadi itu arm's length principle itu mengatur antara, pokoknya membandingkan antara transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang punya hubungan istimewa sama yang nggak punya hubungan istimewa, Pak. Ya, yang hubungan istimewa dengan yang nggak punya hubungan istimewa. Maksudnya gimana maksudnya? Jadi itu bisa juga kayak gini, Pak. Kalau misal perusahaan A sama perusahaan B itu tuh kayak ada hubungan istimewa gitu, Pak. Kayak misal perusahaan A itu tuh mempunyai kepemilikan di perusahaan B itu 90% gitu, Pak. Atau pokoknya lebih dari 25%-nya. 25 atau lebih dari 25%. Nah, itu kan ada hubungan istimewa. Nah, transaksi antara A dan B itu tuh bisa aja harganya itu tuh beda dari harga pasar sebenarnya, Pak. Jadi itu kalau misal A sama C, perusahaan A sama perusahaan C itu kan kalau misalnya nggak ada hubungan istimewa, itu harganya 100 juta. Tapi kalau A sama B karena di situ ada hubungan istimewa, nah di situ harganya tuh jadi berbeda. Nah terus tuh harus, pokoknya perbedaannya itu tuh nggak boleh jauh-jauh gitu, Pak, dari yang punya hubungan istimewa sama yang nggak punya hubungan istimewa. Jadi itu dibandingkan. Mohon koreksinya, Pak. Ya, kata-katanya tinggal dipaskan ya, maksudnya ya mungkin sudah mulai benar gitu ya, tapi menangkapnya kan jadi sulit. Jadi antara PTA dengan PTB dan PTA dengan PTC, ya itu tadi kalau yang satu 100 juta, yang satu bukan gitu ya, itu namanya tidak arm's length. Tidak arm's length itu berarti terjemahannya tidak wajar. Lalu apa arm's length principle itu? Ya berarti arm's length principle itu prinsip yang menyatakan bahwa transaksi antara
tadi ya, pihak yang punya hubungan istimewa itu mestinya itu ya setara sebanding dengan transaksi dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Jadi yang A dan B hubungan istimewa tadi harganya mestinya tidak jauh berbeda dengan A dan C yang tidak ada hubungan istimewa gitu. Jadi prinsip penerapan kewajaran dan kelaziman usaha yang dilakukan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa itu mestinya transaksinya tidak jauh berbeda dengan transaksi jika transaksi tersebut dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa itu ya. Nah itu ada di per 43 kita ya, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, jadi kalau dalam P3B ini ada di artikel 9 ya, yang dulu kita pelajari di P3B. Nah ini teknis aplikasinya itu seperti apa, itu yang termuat dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi dalam arm's length principle artikel 9 tax treaty itu if condition made or imposed between associated enterprises in their commercial or financial relation differ from those which would have been made between independent enterprise, then profit that but for this condition would have accrued to one of the enterprises may be included in the profit of that enterprises and tax. Jadi di sini jika kondisi yang terjadi antara tadi ya PTA dan PTB yang dicontohkan tidak, itu berarti kan associated enterprise, hubungan istimewa gitu ya, atau istilahnya kalau dalam akuntansi related party ya. Related party itu di PSAK ya, associated enterprise itu kalau di P3B itu memiliki makna yang sama. Nah, kalau di Undang-Undang PPH disamakan dengan hubungan istimewa. In their commercial or financial relation, dalam transaksi komersial atau finansial berbeda ya. Berbeda dengan transaksi yang dilakukan para pihak independen, maka laba ya, untuk kondisi tersebut seharusnya sudah mencakup ya laba dan pajaknya ya. Jadi mencakupi laba dan pajak itu dalam arti mereka sebanding ya, tingkat laba dan pajak yang harus dibayar. Nah itu kalau dalam bahasa Indonesia ya lebih dipersingkat ya. Ini prinsip yang mengatur apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang punya hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut harus sama atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Ya, dalam contoh tadi PTC dengan PTA itu tidak punya hubungan istimewa 100 juta. PTA dan PTB lebih murah. Nah, tapi lebih murahnya itu apakah masih dalam rentang ya, rentang harga yang wajar antara pihak yang mempunyai yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tidak. Nah, kalau masih dalam rentang harga berarti mereka masih wajar antara PTA dan PTB meskipun lebih murah dari 100 juta PTA dan PTC, tapi karena dia masih dalam rentang harga masih boleh. Rentang harganya berapa ya dicari semua pakai benchmarking itu, makanya kenapa kita belajar benchmarking. Rentang harganya antara 80 sampai 110. Nah, misalnya begitu. Nah, itu dia masih wajar.
kalau transaksinya 80 juta misalnya. Kalau 50 juta yang menjadi tidak wajar karena sudah di luar rentang harga. Nah, ini filosofinya ya. Jadi asumsi yang dipakai itu, nah ini harga pasar wajar, makanya ada market force ya, ada hukum permintaan dan penawaran. Under the arm's length standard, transfer price are set at the level that would have occurred on a sale between unrelated person dealing with arm's length. Itu asumsi pertama. Jadi untuk mempelajari transfer pricing ini harus hafal asumsinya ini ya. Untuk mempelajari analisis perbandingan juga harus hafal asumsi-asumsi dasar. Nah, spirit entity principle. Nah, ini kenapa ada spirit entity principle ya? Karena tadi antara hubungan istimewa itu tidak dikenal gitu. Makanya asumsi ALP itu harus spirit entity principle. Jadi meskipun ada hubungan istimewa, ya mereka dianggap sebagai entitas yang terpisah. Makanya transaksinya pun harus seperti transaksi dengan orang yang tidak mempunyai hubungan istimewa. The method suggests that each related person transaction is looked at separately. Makanya mereka dipandang orang yang berbeda meskipun satu induk perusahaan ya, meskipun ada hubungan istimewa. Nah, itu prinsip inilah yang mendasari kenapa hubungan istimewa itu harus arm's length, karena prinsipnya ini market force, spirit entity. Ya. Nah, ini the problem is that arm's length approach work only when comparable market price are available. Nah, makanya untuk mencari pembanding kalian harus mencari market price, gitu ya. Makanya itu yang harus dipahami. Makanya ketika tadi rentang harga pasar ini, nah itu harus dicari karena asumsinya harus ada gitu. Jadi tidak bisa main tembak, oh itu enggak wajar, oh ini wajar, tapi enggak ada pembandingnya, nah, itu enggak boleh. Pembandingnya apa? Harga pasar ya. Nah, ini di OECD dijelaskan mengenai penerapan kesebandingan ya. Ini di Indonesia disebut kesebandingan, analisis kesebandingan, be comparable gitu ya. Ini prinsip dasarnya. Nah, tadi saya contohkan rentang harga antara 80 sampai 100. Ya. Comparable itu tidak otomatis bermakna sama ya. Makanya tadi sepanjang masih ada di rentang harga 80 sampai 100 masih bisa diterima. Nah, itu namanya comparable, dapat diperbandingkan. Nah, cirinya apa? Tidak ada perbedaan yang signifikan di antara pihak yang diperbandingkan. Nah, jika terdapat perbedaan, dapat dilakukan penyesuaian untuk mengurangi perbedaan tersebut sehingga dapat diperbandingkan. Nah, ini penting termasuk dalam analisis VAR ya, perusahaan-perusahaan yang kita lakukan pada minggu lalu. Nah, itu jika terdapat perbedaan harus dilakukan penyesuaian. Makanya kalau ada model karakter misalnya tol manufaktur plus, tol manufaktur minus, itu perbedaan itu harus bisa dinilai sehingga bisa dilakukan penyesuaian. Nah, ini kaitannya dengan karakteristik model bisnis. Nah, dalam konsep perbandingan ini karakter bisnis itu menjadi dasar awal ya, dasar awal untuk mencari konsep kesebandingan. Jadi kalau karakter bisnisnya saja belum ketemu, belum pas ya, analisis kesebandingannya jadi susah dilakukan gitu. Nah,
Jadi tujuannya apa? Ini mencari pembanding yang paling reliable. Kenapa? Karena kita akan melakukan benchmarking ya dalam mencari potensi pajak itu di awal ya. Kita sudah mempelajari skema penggalian potensi itu ya. Ada benchmarking, ada jangkar. Nah, inilah salah satu aplikasi benchmarking. Supaya benchmarknya tepat, ya harus mencari pembanding yang reliable. Ya. Jadi dibandingkan dengan industrinya. Nah, misalnya ini ada gambar. Nah, untuk memahami konsep kesebandingan, ini sebanding atau enggak? Sebanding, Pak. Hah? Siapa yang bilang sebanding? Raise hand, pakai itu kan menu raise hand kan bisa. Siapa yang bilang sebanding? Nah, Jaim, Nuraisa, Audrey. Ini yang tepuk tangan ini siapa sih? Semara malah tepuk tangan maksudnya. Yang bilang tidak sebanding siapa? Yang bilang tidak sebanding. Nah, tadi yang bilang sebanding Nura Risa ya. Iya, Nura Pak. Risa bilang sebanding. Alasannya apa? Soalnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, Pak. Jadi masih bisa dibandingkan. Tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Nah, pertanyaannya perbedaan signifikan itu apa? Apa itu perbedaan? Perbedaan signifikan itu apa? Kayak beda jauh gitu, Pak. Beda jauh. Iya. Beda jauh. Misalnya kamu pakai jilbab hitam, Siti Nurhaliza pakai jilbab putih. Bedanya jauh apa enggak? Hah? Sebanding atau enggak? Mungkin enggak, Pak. Enggak sebanding. Bedanya jauh. Padahal harganya sama beli di Beri Benka, harganya sama 25.000, cuma kamu warnanya hitam, Siti Nurhaliza warnanya putih. Sebanding enggak? Kalau misalkan dia modelnya beda, Pak, jenisnya beda, itu bisa nggak, Pak, dikatain nggak sebanding? Desainnya beda, maksudnya yang satu segi 4, yang satu segi 3 gitu. Nah, apa? Signifikan apa? Kamu dulu kelas auditnya sama siapa? Gimana, Pak? Putus-putus, Pak. Kamu kelas audit waktu semester kemarin sama siapa? Yang lain, Jaim, Resen. Tadi apa? Sebanding alasannya apa? Hampir sama, Pak, cuman beda di beberapa titik gitu, Pak. Alasannya tidak signifikan tadi. Iya. Nah, signifikan apa maksudnya? Signifikan tuh kalau yang ini gambarnya jalan, yang satunya gambarnya gunung, kan beda, Pak. Ya itu beda, jelas beda. Baik, kan tadi bilangnya kan tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, kalau itu signifikan banget ya.
Nah, batasnya itu sampai mana? Signifikan atau enggak itu? Pakai hitungan statistik, Pak. Oh, pakai statistik ya bisa sih. Ya, pakai hitungan statistik bisa. Cuma ya jelimet ya. Jadi ya kamu pakai R kuadrat ya, adjusted R square. Ya. Kayak statistik kan gitu ya. Enggak signifikan. Limitnya berapa? 5% alfanya. Ya. Ini jadi pelajaran statistik ya. Tapi kalau ngitung jalan ini gimana tahunya kalau itu bedanya 5% ya susah ya. Ya, jadi kalau dalam pelajaran audit ya kan sudah diajari ya tingkat materialitas ya. Nah, ini kalau dalam istilah OECD ini sering tercampur ya pengertian tingkat materialitas dengan signifikan. Jadi perbedaan itu dianggap tidak signifikan kalau tidak mengubah keputusan pengguna. Gitu. Jadi kalau tadi saya contohkan Siti jilbabnya putih, Richard jilbabnya hitam, itu bagi Richard dia tidak signifikan ketika itu tidak mampu mengubah keputusan gitu ya. Nggak ngaruh mau hitam mau putih, bagi saya sama aja. Nah itu berarti nggak signifikan. Tapi kalau yang satu kotak, yang satu bulat, wah ini ngaruh ini. Nanti kalau dipakai bisa jenjang sebelah misalnya, itu harganya jadi beda. Nah itu signifikan jadinya. Nah ini yang abstain tadi tidak punya jawaban ya, ini sebanding atau enggak. Nah kan tadi cuma yang bilang sebanding 3 orang, yang lain diam aja. Oke, nah ini sekarang pertanyaannya tadi kalau di bidang sebanding ini ada berapa perbedaan dalam gambar ini coba? Dua, Pak. 3, Pak. Berapa? 3. 3? 4, Pak. 4, 5, 6, Waduh. 7, 8. Kamu belajar berhitung apa nyari perbedaan? 10. Saya tadi yang 5, siapa tadi bilang 5? Saya, Pak. 6, Pak. 6. 6. Mana 6? Yang garis jalan tuh 1. Garis Terus jalan. Terus yang dilingkarin. Dilingkarin. Terus asap dari kopi yang atas itu satunya cuma ada 2, satu ada 3. 3, Terus yang hijau paling kiri itu gedung, yang satu tingkat 2, 3, yang satunya 3. 4, Terus yang atap yang di atas gedung hijau yang kanan itu ada atapnya, yang satu kan enggak, Pak? Ya karena ketutupan sih. 5. apanya? Yang ini, Pak. Ya sama awan tuh 1. Ya, terus Terus sama yang di atasnya anjing itu, yang gedung hijau yang kiri itu hijau tua, yang kanan hijau muda. 5, 6, terus Oh iya, sama pintu itu, Pak, di gedung. 1 Pintu? kuning, 1 biru. 7, terus Udah deh, Pak, nggak mau nambah lagi. Jendela, Pak. jendela 8, terus sudah 8. Oh, belum kok udah nyerah, gampang menyerah nih, waduh. Sudah 8 ya. 1, 2, 3. Nih, 4. Nih, ini tadi udah dihitung nih.
atap ini. Sudah? Udah Pak. Pak. Berarti 8. Ya, 8 ya. Sudah maksimal untuk ketemu 8. Nah, itu perbedaan 8 itu jadinya signifikan atau enggak? Oke. Ada beda 8 ini jadinya signifikan atau enggak? Nah, jadi kalau di tadi ya tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang kedua, jika terdapat perbedaan dapat dilakukan penyesuaian. Nah, ini bisa di adjustment atau enggak? Kira-kira kalau kamu jual lukisan nih, yang satu begini, yang satu begini, ini ada pengaruhnya enggak? Bisa di adjustment atau enggak? Masih bisa di-adjust, Pak. Masih bisa di-adjust. Adjustnya kira-kira apa kalau jual lukisan? Menyamakan warna yang berbeda, Pak. Nah, itu mah mengoreksi, maksudnya di-adjust itu di sini kamu barangnya enggak bisa diubah. Harganya Pak kurang. Ya? Jadi Harganya dalam kurang. konsep perbandingan itu, ini barang nggak bisa diubah, sama kayak saya mencontohkan karakter bisnis ya. Karakter bisnisnya sudah ditemukan ya, kontrak manufacturing minus, kan itu model bisnis nggak bisa diubah. Nah, yang bisa diubah, yang di-adjust itu ukuran finansial atau moneternya gitu. Itu yang di-adjust. Jadi kalau ini beda gambar ya, ini bisa di-adjust atau tidak tergantung usernya ya kan. Tapi kalau dalam karakter bisnis kalian beda satu fungsi ya harus di-adjust. Di-adjustnya apa? Biayanya berarti lebih rendah karena fungsi yang dijalankan lebih sedikit kan gitu ya. Nah, ini yang satu peminatnya sama, ini sama peminatnya nggak ngaruh juga ya, nggak perlu di-adjust gitu, meskipun ada perbedaan. Itu ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya sampai sini? Nah, ya kalau tidak ada yang tanya, kita lanjut ya. Nah, ada 5 faktor yang digunakan untuk membandingkan ya. Jadi ini namanya faktor-faktor kesebandingan. Yang pertama karakteristik, karakteristik barang. Yang kedua analisis fungsi aset dan risiko. Nah, ini yang kita simulasikan dalam karakteristik perusahaan. Jadi kalau nomor 1 ini karakteristik barang, nomor 2 ini sebutannya analisis VAR, tapi sama dengan karakteristik industri yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Makanya ini analisis kesebandingan ini pendalaman dari
atau perluasan dari analisis VAR sebelumnya. Yang ketiga, bunyi kontrak atau perjanjian, ya. Yang keempat, kondisi makroekonomi. Yang kelima, strategi bisnis. Itu 5 faktor sebandingan. Nah, misalnya karakteristik barang, ya. Jadi karakteristik barang, kalau dalam ini ya, sebelum kita lanjut, kalau dalam kertas kerja pemeriksaan, ini 5-5-nya ini dilihat secara komprehensif, ya. Jadi tidak bisa kalian menguji kewajaran transaksi WP hanya pakai item 1 atau pakai item 2 atau 3 gitu ya, 4. Nggak bisa satu-satu gitu. Jadi semua ini ada dalam kertas kerja. Kesimpulan untuk mencari pembanding, jadi ini dilakukan sebelum kalian melakukan benchmarking, ya. Jadi sebelum melakukan benchmarking itu kalian mesti teliti dulu ini, baru kalau sudah ada kesimpulan di bawah baru dicari pembandingnya atau benchmarknya, gitu ya. Nah, ini harus dipahami dulu nih supaya tidak tersesat milih satu-satu doang, gitu enggak boleh. Nah, baru penjelasan satu-satu karakteristik barang. Nah, di karakteristik barang itu atau jasa ya, karakteristik produk ini meliputi semua komponen atau ciri-ciri dari aset yang ditransaksikan, ya. Bisa kalau ini barang berwujud ya, bisa ciri-ciri barangnya ya. Kualitas, daya tahan, tingkat ketersediaan, jumlah penawaran dan sebagainya. Termasuk bahannya ya, bisa. Kalau tidak berwujud ya, jenis transaksinya, jenis barang tidak berwujud yang diserahkan, ya kan? Jangka waktu, potensi manfaat. Kalau jasa, sifat dan jenis jasa, cakupan pemberian jasa. Ini karakteristik barangnya. Jadi kalau pertanyaannya ini kira-kira sebanding atau tidak? Dilihat dari karakteristik barangnya. Siapa mau komentar? Menurut saya tidak sebanding, Pak. Tidak sebanding. Kenapa? Kalau yang kiri itu karakteristiknya tuh kayak buat barang buat minum, kayak minuman mewah-mewah gitu, Pak. Tapi kalau yang sebelah kanan itu kayak cuma buat minum teh di rumah gitu, Pak. Ini buat minum teh bisa nggak yang kiri? Ya bisa sih, Pak, tapi kayak nggak terlalu cocok gitu, Pak, kalau buat teh. Ya, alasannya jangan buat minum, ini buat minum anggur juga bisa. Ini buat minum anggur juga bisa. Yang ini anggur Perancis beneran, yang ini anggur orang tua. Itu temanmu yang cowok-cowok itu kan suka mabuk pakainya ini nih. Ya kan enggak ada orang mabuk pakainya ini nih, itu yang cowok-cowok itu ya. Nah, itu apa? Karakteristiknya di tadi penjelasannya apa? Ciri-ciri fisik barang, kualitas barang. Ciri-ciri fisik barangnya apa? Ini bahannya apa kira-kira? Kaca, Pak. Ini Sama kaca juga. Sama, Pak. Nah, beling ya, kaca beling. Kualitas barang, yang ini kira-kira lebih bagus apa lebih jelek? Lebih bagus, Pak. Lebih mahal. Lebih mahal. Daya tahan
Lebih lemah, Pak. Ini lebih kuat lemah, yang kanan, Pak. lebih kuat yang kanan. Iya, Pak. Nah, tingkat ketersediaan Banyak yang ini kanan. Banyak yang kanan, Pak. Yang kanan, Banyak Pak. yang kanan, Lebih Pak. banyak, Pak. jumlah penawaran Banyak yang kanan, Pak. Yang kanan, Pak. Yang kanan, Pak. yang kanan. Jadi sebanding atau enggak? Tidak, Pak. Tidak. Ya, sepintas tidak ya. Ya, ini kan berdasarkan karakteristik barang tadi. Tidak sebanding, ya enggak apa-apa. Nanti kalau yang bilang sebanding juga bisa ya, tergantung kan barangnya kan lihatnya dari mana ya. Cuma dari 5 karakteristik ini kalian melihatnya mengabaikan kalau ada gelas seperti ini yang terbuat dari plastik itu yang buat jualan jus kan ada kan? Ya kan? Gelas kayak gini buat jualan jus itu loh, plastik-plastik itu. Ada kan? Yang Iya, ini Pak. yang ini juga plastik itu cetakan ada kan? Nah, sama-sama plastik ya, itu tergantung referensi ya, makanya referensi kalian ini gelas anggur ya enggak apa-apa. Nah, nanti kalau fisiknya harus dicek, makanya kalian tidak bisa mengambil kesimpulan hanya dari satu variabel ya, itu harus diingat-ingat ya, dia harus komprehensif gitu. Nah, ini untuk simulasi per ininya oke, tidak sebanding, tidak masalah. Nah, sekarang analisis VAR. Nah, ini ada kaitannya dengan sebelumnya ya, dengan materi sebelumnya. The mapping of the economically relevant facts and characteristic of the company transaction with regard to their function, set, and risk. Ya. Mencirikan fungsi dan aset dan resikonya. Nah, kenapa? Karena harga itu dipengaruhi oleh fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan resiko yang ditanggung. Nah, jadi kalau kalian salah mengidentifikasi ya dalam kasus seperti sebelumnya itu, nah, nanti ukuran biayanya jadi tidak akurat. Aset ini juga tidak hanya nantinya tidak hanya masalah intangible aset, tapi juga semua aset. Artinya ini kalau dalam bahasa akuntansi firm size ya, tingkat kekayaan perusahaan. Nah, makanya saya ngasih contoh perusahaan yang melakukan pengeboran minyak dengan pengeboran sumur, asetnya pasti beda ya kan. Pengeboran minyak dia perlu alat berat, lepas pantai. Sementara untuk pengeboran sumur cukup pakai drill yang pakai tangan itu ya kan, asetnya kan, nah, kan beda. Makanya mereka tidak bisa dibandingkan ya, nggak sebanding karena fungsi aset dan resikonya jelas jauh berbeda. Yang harus dipertimbangkan ya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan ketika analisis VAR, fungsi utama yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau dalam contoh sebelumnya ya, antara contoh sebelumnya masih ingat nggak kerjasama membuat air mineral kemasan ya. Jadi saya ini kan dulu kan itu fungsi utamanya apa sebelum melakukan kerjasama dengan Indomaret kan, itu ini yang menjadi pertimbangan. Nah, dia menjalankan fungsi utamanya apa, core bisnis dia apa, nah, itu ya kan. Apakah dia melakukan desain, pemasaran, penelitian, pengembangan, manajemen, promosi. Nah, itu diidentifikasi. Aktivanya tanah, bangunan, harta tidak berwujud. Dalam karakteristik model bisnis, kita masih
membatasi pada aset tidak berwujud. Karena itu yang membedakan masing-masing karakter model bisnis. Tapi dalam analisis VAR itu lebih jauh dari aset tidak berwujud. Jadi di sana juga termasuk tanah, bangunan. Nah, itu ya. Resiko yang ditanggung perusahaan semua resiko yang ada dalam perusahaan itu. Jadi kalau dalam karakteristik model bisnis kita melihat resiko dari sudut pandang jenis industrinya, ya kan, manufaktur, distributor, services. Nah, itu untuk menentukan karakteristik industri. Dalam analisis VAR lebih dalam lagi, ketika kita sudah ketemu jenisnya servis, resiko apa yang ada selain yang ada pada perusahaan servis itu. Hanya bisa muncul karakter yang tidak ada dalam per kita, gitu ya, tidak ada dalam peraturan. Nah, ini contoh fungsi-fungsi yang ada, misalnya nih ya, importir, eksportir, distributor, marketer, distributor, manufakturer, wholesaler, retailer. Nah, ini ternyata banyak sekali nih, ya kan? Nah, kalau dikelompokkan menjadi karakteristik yang seperti kita pelajari sebelumnya kan tidak masuk, ya kan? Importir ini posisinya sebagai apa nih? Sebagai jasa, manufaktur atau perdagangan, gitu ya. Nah, makanya ini perlu analisis VAR lebih jauh, gitu ya. Kontraktor ini maksudnya apa nih? Tukang kos apa tukang kontrak, gitu ya. Apa dia pekerjaannya bikin rumah, apa nempati rumah orang, gitu ya. Nah, makanya harus jelas, gitu. Nah, ini dalam PR 22 ini ada cara mengisi supply chain yang berdasarkan pada analisis VAR tadi. Ini ada di PR 22, kalian baca detail dari PR 22 ya, apalagi kalau pengen jadi pemeriksa. Nah, itu harus menguasai PR 22 itu, petunjuk pemeriksaan terhadap wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ini supply chain, makanya kita mempelajari supply chain karena ada kaitannya dengan ini. Ini supply chain dalam DJP, versi DJP. Nah, apa yang ada di sini ini merupakan pihak-pihak yang tadi ya berrelasi dengan perusahaan, dalam perusahaan dalam satu rantai supply. Nah, bisa saja perusahaannya itu di dalam negeri atau di luar negeri, bisa mendirikan perusahaan sendiri atau perusahaan yang anak perusahaan. Ini cara bacanya nih, kalau kita misalnya nih meriksa tahun 2012, ini dalam satu rangkaian nih, misalnya kita mau memeriksa PTB misalnya gitu. PTB ini dalam rantai suplai keseluruhan itu dia ada di mana? Nah, Research and Development siapa yang melakukan? A Corporation, misalnya gitu ya kan. Makanya waktu kita simulasi menjawab kerjasama PT itu yang membuat air mineral buat Indomaret, kita tanya Research and Development-nya siapa. Itu sebenarnya kalian sedang saya latih untuk mengisi ini gitu ya kan. Research and Development-nya A Corporation, desainnya siapa? Arco Corporation, manufacturing PTB, nah, distributionnya A Corporation, marketing A Corporation, after sale-nya A Corporation. Nah, PTB manufacturing. Nah, ini jenis manufacturing yang mana? Kan kita sudah kenal ada 4 manufacturing. Nah, ini jenis manufacturing yang mana? Makanya ini harus didetailkan lagi gitu ya, supaya
tabel-tabel pengisian analisis VAR yang kita pelajari sebelumnya itu bisa masuk. Ini jadi nanti detailnya seperti apa, PTB ini manufacturing yang mana. Nah, kalian kembali lagi ke analisis karakteristik model bisnis gitu, untuk menentukan PTB ini. Kalau cuma begini aja bisa nggak ditentukan karakteristik model bisnis dia? Ya susah karena kita tidak tahu resiko apa yang dia tanggung gitu ya kan, fungsi apa yang dia jalankan. Nah, ini yang saya contohkan jasa pengeboran minyak dan jasa pengeboran sumur tadi ya. Nah, ini kalau ngundang Inul ini meskipun dia bisa ngebor tapi ya lain ya, tetap ini lebih beda lagi nih pengeborannya, ini minyak sumur. Nah, ini Inul tidak masuk kemana-mana ini. Ya kan? Nah, ini apakah memiliki fungsi aset dan risiko yang sama, yang sebanding? Tadi sudah saya jelaskan, jadi kalian tidak perlu jawab lagi nih. Ya tidak sebanding ya kan? Yang satu pakai alat berat, yang satu pakai bor tangan ya kan gitu. Aset. Nah, ini aset meliputi apa? Ada tangible aset. Tangible itu berwujud ya kan, aset berwujud. Ada plant and machinery. Plant itu pabrik ya, machinery mesin, building bangunan, office equipment. Intangible asset itu tidak berwujud, misalnya paten, formula, hak cipta, license, brand, trademark, technical know-how. Nah, ini yang saya jelaskan dalam license manufacturing. Kenapa dia punya intangible IP? Nah, dia memiliki technical know-how, itu cara memproses sesuatu. Corporate reputation, ya, distribution, channel, agreement, dan sebagainya. Nah, ini resiko-resiko yang ada ya, ada market risk, inventory risk, warranty risk, credit risk, product liability, foreign exchange, dan masih banyak lagi ya. Ini yang utama-utama saja. Mengapa kita melakukan analisis fungsional? Enable a full understanding of the economic value contributed by each entity in the value chain. Nah, supaya kita tadi bisa mengkuantifikasi ya. Makanya setiap perbedaan itu bisa dinilai moneterkan. Nah, nilai moneterkan itu kalau jurnal akuntansi itu kalian bisa melakukan adjustment nilainya karena perbedaan itu. Nah, ini masing-masing fungsi itu punya nilai, makanya berapa sih kontribusi perusahaan-perusahaan itu dalam membentuk nilai perusahaan, dalam membentuk nilai produk. Masih ingat di supply chain ya, target dari supply chain apa? Meningkatkan nilai perusahaan. Target supply chain itu kalau meningkatkan nilai perusahaan itu goal ya. Jadi tujuan utama. Kalau target itu jangka pendek. Jangka pendeknya apa? Value, delivery value ke customer ya. Itu kan gitu, sasarannya itu mereka selalu memberikan nilai tambah kepada customer. Nah, makanya di sini ada kaitannya. Kontribusi masing-masing perusahaan atau masing-masing bagian itu berapa ketika mendeliver value ke customer tadi, gitu ya. Sehingga masing-masing pihak bisa diidentifikasi berapa
pajaknya. Ya, misalnya Siti sama Anissa kerjasama buka laundry, ya kan? Ya kan pasti dihitung kontribusinya Siti berapa, kamu mau nyumbang apa. Nah, kontribusinya Anissa berapa, kan gampang kalau cuma Siti nyumbang 50 juta, Anissa 50 juta, gampang kan dibagi. Tapi kalau yang seperti ini, Siti yang bagian nyuci misalnya, terus Anissa yang bagian nyetrika, nah gimana ngukurnya, kan susah. Nah itu bis function. Nah, Siti habis nyetrika, habis cuci, terus kebagian resikonya. Asetnya pakai mesin cuci kayu ya, karena belum punya mesin cuci elektrik, pakai mesin cuci kayu. Nah, itu asetnya. Resikonya apa? Resikonya tangannya lecet-lecet, terus kena kutu air. Nah itu harus bisa dinilai. Kira-kira menilainya pakai apa itu kalau begitu? Terus pas pembagian laba akhir tahun, ini kita laba nih 100 juta. Cara baginya gimana? Ya udah 50-50, ya enggak mau tanganku yang lecet-lecet kena kutu air. Kamu dapat 50%, enggak ngapa-ngapain. Kira-kira kan pasti begitu ya kan? Nah, makanya cari 50 tadi cuma berdasarkan kontribusi modalnya 50%. Nah, yang bukan bentuk uang itu tadi cara menilainya gimana? Kamu kalau menilai kontribusi temenmu caranya gimana? Ini tugas kelompok nih. Terus wah itu udah ngapa-ngapain tuh. Nah, cara menilai kontribusi temenmu gimana? Penyelesaian tugas, Pak. Apa? Tugas yang dikerjakan, Pak. Tugas yang dikerjakan. Nah, kalau kerja nih kan ada pembagian laba. Kamu mau bagi temanmu berapa, dasarnya apa? Analisis resiko, Pak. Analisis resiko, gimana itu caranya? Ayo, tuh. Nanti sama temennya bisa kelahi terus nih kalau enggak ketemu cara mengalokasikan yang adil. Kayak tadi, Pak, rebutan duit nih. Misalkan tadi ada yang nyuci, risikonya kena kutu air, lecet, terus mungkin karena masih nyucinya duduk, risikonya mungkin tulang belakangnya atau punggungnya sakit. Sementara kalau yang nyetrika kayaknya nggak ada risiko apa-apa kecuali nggak sengaja kepegang mungkin, Pak. Nah, ini sekarang kalau misalnya nih kamu sebagai bosnya Azhar, terus yang nyuci Siti, modalnya 25 juta, yang nyetrika Anissa, ngasih modal 25 juta, tangannya Siti lecet-lecet, kamu mau kasih tambah nggak sama Siti? Nggak ngasih tambah, Pak, tapi dia lebih banyak dari Nisa. Kenapa? Jangan-jangan ini ada hubungan personal ini? Enggak, Pak, karena resiko itu tadi dia mengalami resiko yang lebih banyak dari si Nisa gitu, Pak. Jadi dia lebih. Nisa itu setrika sekali kesetrum bisa mati loh. Itu kayaknya kalau dari ini, Pak, kelalaian sih kalau kesetrum kayak gitu, Pak. Iya. Ya kan, kalau nggak kesetrum ya kenyonyos setrika tangannya kan lah, itu bisa susah, tidak bisa disembuhkan. Kutu air masih bisa. Gimana, ayo? Ayo, jadi bos kok enggak bisa bagi ini, nanti pegawainya pada kabur nih. Dilihat dari biaya pengobatannya, Pak. Nah, itu contohnya satu ya. Cara ngitung resiko itu harus ada substitusi kalau dalam ekonomi, ya kan? Jadi kalau kira-kira tuh kalau berobat habis berapa, nah gitu ya kan?
Itu yang pertama. Nah kan tidak tiap hari berobat. Nah kalau kutu air bisa kena tiap hari, tapi kalau kenyonyos setrika kan mungkin sebulan sekali ya kan. Nah itu kalau kenyonyos setrika cuma dikasih pasta gigi Pepsodent itu udah sembuh, jangan diguyur air ya kan. Lebih murah Pepsodent, berarti meskipun kenyonyos setrika biayanya lebih murah ngobatinya daripada kutu air, kecuali kalau tangannya disetrika. Nah itu mungkin error, itu yang diobati bukan tangannya tapi anaknya harus dibawa ke psikiater itu ya, mungkin karena terlalu banyak tugas jadi mau gosok baju malah yang digosok tangannya sendiri ya. Itu bukan resiko, itu karena stres itu ya, itu lain. Tapi kalau kenyonyos kan nggak sengaja pas gosok terus kesenggol nyus itu kan wah panas. Nah itu dikasih pasta gigi sembuh. Nah itu salah satu caranya pakai tadi ya, biaya untuk menutup resiko itu. Ini dalam kasus ini pengobatan gitu ya. Oh berarti nanti 50-50 startnya, nanti untuk Siti ditambahi biaya antisipasi ke dokter ya kira-kira sebulan 200.000. Nah berarti porsinya Anissa tidak sebanyak porsinya Siti gitu. Ada cara lain nggak? Ada cara lain? Cara memberi value perbedaan itu ya, perbedaan kontribusi economic value itu selain biaya untuk mengatasi resiko, ada cara lainnya enggak? Kemungkinan resiko itu terjadi, Pak. Ini yang bicara siapa nih? Tabrakan Aditya sama Risa. Di jam kerjanya mungkin Pak. Nah, tabrakan lagi ini kayaknya bencana Pak ya. Coba yang resen siapa nih? Yang resen melulu Jaim nih lupa nurunin tangannya tuh. Kalau di kelas tangannya diangkat terus gitu ya, kanan kirinya yang kelenger ya kan. Untung enggak di kelas kuliahnya. Itu kalau kuliah di kelas raise hand terus pas di bawah angin AC, wah satu kelas bisa nggak ngantuk semua langsung ya kan. Langsung melek, wah ini aroma apa ini. Siapa dulu nih, Aditya apa? Oh, tadi malah suara ajan. Rica. Iya, Pak. Wah, Frekuensi terjadinya resiko tersebut, Pak. Bukan frekuensi, maaf, peluang. Peluang terjadinya resiko. Ya, terus diapain peluangnya? Kayak semakin besar peluangnya kan, berarti kan nanti nilai penggantiannya bakal lebih gede. Jadi nanti dia porsinya lebih gede juga, Pak. Oke, ya. Ya itu termasuk dalam perhitungan kalkulasi resiko ya. Kalau jarang terjadi kan tidak dianggap sebagai resiko. Misalnya tadi kemungkinan resiko tangannya tersetrika kan itu 1.001 dari satu kasus dari 1.000-an orang aja belum tentu ada kan yang nyetrika tangannya sendiri gitu ya. Nah makanya dia dianggap tidak beresiko. Tapi kalau yang resiko lecet itu ya tiap hari dia berhadapan dengan risiko itu. Jadi itu sudah jadi bagian kalkulasi dari resikonya. Nah, bagian dari kalkulasi resikonya sudah dihitung dalam cara menutup biaya resiko tadi. Ya. Yang saya tanyakan kan cara menggantinya apa selain biaya atas resiko tadi? Gimana, Pak? Maaf putus-putus.
cara kalian memberikan nilai, ya, selain dengan menilai resiko tadi, ya kan, oh ini resikonya sakit, pengobatan sekian, terus tambahi tunjangan pengobatan, itu kan nilai dari resikonya kan senilai dengan biaya pengobatannya itu. Nah, sekarang cara yang lain menilai kontribusi, ya, economic value tadi apa selain dari pendekatan resiko tadi. Masa orang ngerti, wah ini tidak pada bisa bisnis nih kayaknya nih pada Waktu bekerja, PNS semua ini memang. Apa, besar? waktu bekerja mungkin Pak. Hah? Waktu kerja. Waktu kerja. Waktu kerja diapain? Dibandingkan Pak. Kalau dia nyuci kan biasanya lebih lama itu Pak daripada nyetrika gitu. Ya, berarti kontribusi Waktu. jam kerja, tenaga. Iya. Nah, itu servisnya bisa pakai gitu ya. Makanya kalau orang yang lembur ditambahi, yang nggak lembur nggak ditambahi kan. Nah, itu pakai itu bisa. Lainnya apa? Kualitas pekerjaannya, Pak. Kualitas pekerjaan, caranya gimana? Misalkan yang nyetrika itu ternyata hasil kerjanya tuh nggak bagus, Pak. Misal kurang licin atau bagaimana. Terus kalau yang nyuci mungkin cuciannya kurang bersih atau masih kotor gitu, Pak. Nah, cara ngukurnya gimana? Kan masa kamu bilang sendiri nanti dikira sentimen, mentang-mentang sama-sama perempuan terus jutek gitu, enggak. Ya, kalau ngukur, apa? Bandingin sama kerjaan orang lain. Maksudnya kerjaan orang lain itu kerjaan pembantu di rumah atau kerjaan siapa? Yang sejenis, maksudnya? Sama, berarti kamu mau meriksa semua laundryan, setrikaanmu gimana gitu? Dari tingkat kepuasan pelanggan mungkin Pak. Nah itu ya pendekatan paling pas pakai itu. Jadi makanya ini mata kuliah yang kita pelajari itu dipakai semua ya. Jadi kita ada performance measurement, itu ada ukuran non finansial, itu kepuasan pelanggan ya. Makanya itu dipakai. Pakai kepuasan pelanggan. Kamu di rating nih, yang dapat smile kasih bulat-bulat smile berapa, untuk setrikaan berapa, untuk kebersihan berapa, untuk keramahan berapa, itu ya. Nah itu makanya kalau bisnis nih, makanya kita belajar proses bisnis ini, kalian lulus harusnya bisa membuat satu proyek ya, satu proyek wira swasta, karena ilmunya sudah dapat semua, cara desain sistem bisnis gimana ya kan. Kalau benar-benar kuliah tuh desain sistem yang bagus gimana supaya alurnya efektif gitu, cara ngukurnya gimana gitu ya kan. Tapi kalau kuliah dianggap basa-basi ya, daripada para skill tidak ada kawannya, ya udahlah pura-pura kuliah ya repot, tidak dapat ilmu apa-apa gitu ya kan. Nah, itu cara ngukurnya salah satunya pakai ukuran non finansial ya, kepuasan pelanggan. Ini nanti kalau jadi itu kalau dalam bahasa bisnis, kamu akan mendapat bonus ketika 1, kamu kerja lembur, ya kan? 2, kamu menanggung resiko kerja, kecelakaan, resiko kerja cedera. Makanya ada tunjangan-tunjangan seperti itu, asuransi. Kamu akan dapat bonus jika lagi kamu mendapat reward dari pelanggan, kamu dapat bonus kalau pelangganmu pada seneng ya kan. Kalau pelangganmu marah-marah, kamu akan dipinalti, diskorsing. Nah, itu semua sistem kerja di perusahaan kan begitu. Apalagi yang bisa dikontribusikan untuk nanti melakukan adjustment.
Sudah habis? Apa masih ada? Mungkin jumlah yang dihasilkan dari kerjanya, Pak. Jadi selain jumlah yang dihasilkan, misal kalau tadi kan ada jam kerja. Nah, misal kalau sekarang jam kerja yang sama, tapi pegawai yang satu bisa nyetrika lebih banyak dibanding pegawai yang lainnya, Pak. Jadi itu mungkin upahnya akan dinaikkan. Ya, bisa. Ya itu pakai itu bisa. Jadi dengan kuantitas, ya. Kalau tadi kualitas, ini kuantitas. Dengan jam yang sama, kamu menghasilkan berapa? Itu namanya kuantitas. Bisa ya. Misalnya, ini kalau ini syaratnya pekerjaannya harus lebih dari satu. Misalnya tukang cucinya Michelle sama Siti, ya kan? Nah ini Michelle ini enggak pernah nyuci nih kelihatannya kan, tangannya enggak ada kutu airnya. Makanya suruh nyuci jangan pakai mesin cuci. Nanti yang nyetrika Ricky sama Anissa gitu ya. Nah, awal cepet mana? Pasti cepet cowok kan, cepet cowok kalau nyetrika kan cepet tuh, buat. Jadi cara cepatnya dia enggak disetrika per permukaan tapi langsung dilipat seperti setrikaan terus ditekan pakai setrika. Jadi satu baju 2 menit. Nah, makanya cepet banget itu nyetrika begitu ya. Tapi kualitasnya ya embuh gitu ya kan. Begitu dibuka bajunya masih kisut semua itu ya dalamnya. Yang penting kan kelihatan ada tampilan setrikaan. Ya itu contoh-contoh dalam sehari-hari ya. Nah, nanti dalam perusahaan ini tidak sesederhana itu ya. Bagaimana mengkontribusi value. Nah itu caranya tadi itu lebih ke pengukuran income. Jadi kontribusimu itu menambah income berapa. Gitu ya. Misalnya nih kalau si Anissa tidak mau nyetrika itu kira-kira hilang penghasilannya berapa. Nah itu artinya apa? Nah hilang penghasilan itu bisa saja si pemodal itu yang menyetrika sendiri. Tapi dengan resiko omsetnya turun. Kan begitu ya kan? Dan resiko omsetnya turun. Karena harus menangani banyak hal. Atau dipekerjakan pada orang lain tapi tarifnya lebih mahal. Nah itu ada namanya potential loss. Nah itu jadi hitungannya menjadi cost and benefit. Nah di dalam hitungan economic analysis ini ada cost and benefit. Gitu. Jadi ketika satu fungsi tidak ada, itu ada cost-nya berapa, ada benefitnya berapa. Ya. Ini tujuannya, ya, tujuan analisis itu pada akhirnya harus bisa menentukan nih, economic value contribute by each entity in value chain. Jadi dalam gambar tadi, research and development punya kontribusi berapa. Tanpa itu nilainya hilang berapa. Gitu ya. Nah ini dalam prakteknya nih kalau kalian periksa apa yang pasti dipelajari ya ini ya. Mengumpulkan dokumen-dokumen, preparation planning, dan sebagainya, gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Sebelum saya lanjut, ada yang mau tanya? Mungkin belum, Pak. Belum ya? Belum tanya apa belum ngerti ya susah dibedain. Kalau belum tanya itu sudah ngerti, tapi tidak perlu bertanya karena sudah paham. Tapi kalau
belum ngerti apa yang mau ditanyakan, ya nunggu dulu, mungkin loadingnya besok pas ujian baru, oh iya nih kemarin harusnya saya tanya ini gitu ya. Pas ujian baru paham yang dijelaskan gitu ya kan. Oke, nah ini step-stepnya ya. Nah ini kalau dalam praktek, financial overview, ini kalian meneliti tadi supaya bisa membuat angka ya. Nah, nilai-nilainya seperti apa dalam laporan keuangan itu ya. Transaksi antar pihaknya seperti apa. Dokumen yang menunjukkan kerugian, fluktuasi performa, ya, extraordinary item, ya, sehingga bisa dinilai ya. Collect business plan, financial projection, documentation, gap information, dan sebagainya gitu. Nah ini semua dikumpulkan. Ini kalau dalam praktek pemeriksaan ya. Semua mesti komplit. Ada datanya, tidak boleh ngarang ya. Jadi kalau kalian nanti jadi AR atau jadi pemeriksa, kalau jadi AR ketika membuat SP2DK gitu ya, tidak boleh ngarang itu ya, harus punya pijakan yang jelas. Nah, caranya datanya harus komplit. Nah, ini dikumpulkan. Jadi kalau manggil WP ya diajak ngobrol gitu ya kan, interview secara terselubung gitu kan. Mana ceritanya bisnisnya Bu, lancar apa enggak, corona jualan apa enggak gitu ya kan. Itu namanya mengumpulkan informasi baik secara formal maupun informal. Terus itu dibuat kertas kerja kunjungan AR misalnya gitu, atau kertas kerja pemeriksaan. Jadi bisa membuat kesimpulan identifikasi transaksinya apa gitu. Jadi ketika kalian ketemu case ya, kalian harus bisa mengidentifikasi transaksi apa yang terlibat gitu ya. Jadi jangan terjebak pada transaksi utama. Karena di balik transaksi utama itu ada transaksi support ya, sama seperti akuntansi. Ya, sama seperti akuntansi. Misalnya kalian meneliti penjualan tadi, Dinda mencontohkan PTA ke PTB, itu transaksi utamanya. Nah, supportnya apa? Nah, penjualan itu yang dijual Dinda itu barangnya siapa? Itu supportnya. Jangan-jangan itu barang konsinyasi. Nah, itu untuk menentukan karakteristik NPT harus tahu itu. Kalau dia barangnya konsinyasi, nah itu bisa dianggap sebagai komisioner. Tapi kalau dia barangnya sendiri, bisa dianggap sebagai buy sell distributor gitu ya kan. Nah itu namanya support information dari transaksi itu. Jangan terjebak hanya di transaksi utamanya. Jadi dalam proses bisnis ya dimaksud utamanya itu outputnya. Nah, kalian juga lihat inputnya. Ketika menganalisis itu lihat inputnya juga. Input dari penjualan itu barang sendiri, barang orang lain, ya. Kalau barang orang lain apakah atas nama si orang lain atau atas nama dia sendiri, nah itu baru bisa valid gitu ya. Oh ini jenisnya commission agent. Kenapa? Ya karena dia cuma jualin barang orang lain. Gitu. Nah, kalau sudah ketemu baru bisa select the most appropriate methodology dari transfer pricing. Nah ini yang disinggung di depan itu ya, ada model TAP yang ini belum diajarkan sepintas di identifikasi karakteristik dulu, pernah disinggung kalau misalnya TAP itu modelnya untuk yang sama-sama end user ya kan, untuk distributor itu pakainya cost plus itu atau resale price itu ya kan. Nah ini belum diajarkan, tapi ini step terakhirnya. Kenapa?
pilihan metode transfer pricing itu muncul ketika sudah ada karakteristik ini dan conclusion dari transaksi yang diidentifikasi. Nah, ini balik lagi ya dari pertemuan sebelumnya, ya. Jadi ini sampai sini nih tidak ada masalah ya. Ini kurang license manufacturing. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya ya untuk manufacturing. Ini tingkat profitabilitasnya. Kalau manufacturing ya, nah itu rendah labanya. Rentang kewajarannya itu sini sampai sini. Ini gambarnya sedikit pakai arah terbalik ya. Di gambar sebelumnya antara VAR dengan profit gambarnya kan ke atas ini ya. Ini fungsi, nah ini profitabilitas. Kalau ini menunjukkan karakter bisnis ya, karakter bisnis ini profitabilitas. Jadi untuk tol manufacturing dia rendah, dia di sini. Reward belonging to principal makin besar ya. Cara bacanya ya, ini bedanya dengan kurva sebelumnya. Kalau ini bacanya reward belonging to principal makin besar, laba tol manufacturingnya makin kecil gitu. Nah, ini lebih ke penjabaran dari sebelumnya juga ya, distributor. Ini cara bacanya juga sama. Nah, terus ini tingkat tadi ya, faktor sebandingan yang ketiga itu persyaratan kontrak. Nah, dalam persyaratan kontrak ini yang diperdalam masalah tadi ya, bagaimana tanggung jawabnya, seperti contoh kerjasama laundry tadi, pembagian tanggung jawabnya bagaimana, pembagian resikonya seperti apa, ya kan, pembagian keuntungannya seperti apa gitu. Jadi kalau tanggung jawabnya besar ya dikasih reward besar, resikonya besar dikasih rewardnya lebih besar, ya kan. Nah, pembagian keuntungannya jadinya berbeda antara yang punya tanggung jawab dengan yang tidak punya tanggung jawab. Itu untuk persyaratan kontrak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada juga? Ini contoh lain dari isi-isi kontrak. Ya, kontraknya itu bisa macam-macam ya. Dan itu harus detail dipelajari. Jadi kalau kalian nanti di pemeriksaan itu lihatnya di mana? Lihatnya di catatan laporan keuangan ya. Catatan laporan keuangan itu ada kejadian-kejadian penting ya, kemudian juga ada kontrak-kontrak ya. Nah, ini lagi azan. Rumah saya itu di samping jalan jadi ramai ya, dan dekat masjid. Ini saya off dulu ya.
Oke. Kita lanjut. Ada yang ingin disampaikan? Ya. Nah, tugas sebelum UAS sudah selesai. Minggu depan deadline ya. Deadline terakhir sebelum UAS. Jadi kalau bisa dikumpulkan gitu ya. Ya kalau deadline-nya kan sebelum UAS itu harus sudah minggu terakhir ya, harus sudah dikumpulkan ya. Kalau di petunjuk tugasnya kan di pertemuan terakhir ya. Jadi diusahakan sudah selesai sehingga kalian bisa fokus pada persiapan ujian. Persiapan ujian ya. Nah, untuk materi kita sampai di situ dulu, nanti dilanjut minggu depan. Kita tinggal sedikit ya materinya. Nah, ini kalau ada yang mau ditanyakan dengan materi-materi setelah UTS juga dipersilahkan ya sebelum kalian menghadapi ujian. Jadi kita review dulu ya materi sebelumnya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti asumsinya sudah menguasai ya. Jadi harapannya nilainya bagus-bagus. Jadi kalau nilai UTS kemarin ada yang kurang bagus, nah ini jadi perhatian ya. Runeva mana Runeva? Runeva Adami. Nah ini jadi kalau sinyalnya bermasalah harusnya dia tetap bisa chatting ya, bisa nyaut. Tapi saya curiga ini anaknya absen ininya doang tapi nggak ikut kuliah gitu ya. Jadi dari awal saya panggil, di tengah dipanggil, di akhir dipanggil nggak pernah nyaut, ngechat juga enggak. Nah itu ya bisa apa kurang bagus gitu ya. Saya meskipun hadir sini saya anggap hadir, saya enggak pernah nyolek absen. Tapi itu mempengaruhi nilai aktivitas kalian. Jadi kalau saya coret absennya, kalian enggak bisa ikut ujian gitu. Jadi yang saya ubah ya nilai aktivitasnya antara anak yang kuliah aktif dengan anak yang kelihatannya kuliah itu bisa dideteksi ya, bisa dideteksi baik dari nilai kuis di Wiki Pajak maupun nilai ujian. Di sini kalau alasannya misalnya sinyal itu sekali dua kali bisa, tapi kalau terus-terusan itu mungkin sinyal di kepalanya yang bermasalah, bukan sinyal di HP-nya gitu ya. Jadi kalau sinyal di kepalanya yang bermasalah, nah itu yang mengkhawatirkan ya. Jadi angkatan kalian ini, ya saya sharing sedikit ya. Nah, kebetulan saya itu jadi tim pemeriksa masalah mahasiswa yang terlambat KTTA. Nah itu saya juga mempelajari beberapa keluhan yang disampaikan di bimbingan akademis. Jadi angkatan kalian ini termasuk angkatan yang cukup mengkhawatirkan dalam arti cara berkuliahnya kan baru ya kan. Cara berkuliahnya baru, beda dengan sebelumnya. Nah ini ada kecenderungan
terlambat beradaptasi. Meskipun kita sudah 1 tahun ya, kita mulai kuliah itu kan sudah 1 tahun, mestinya sudah beradaptasi. Akibatnya apa? Akibatnya kita menghasilkan banyak lulusan yang di bawah standar. Bawah standar. Kalau dinilai beneran tidak pada lulus, ya kan? Tapi kalau dikasih hati ya, dinilai dengan murah hati gitu, banyak anak lulus tapi kosong gitu, nggak punya isi. Nah itu makanya nilai jadi tidak mencerminkan kemampuan anak yang sebenarnya. Nah itu yang menjadi keprihatinan. Ini di angkatan kalian bahkan kalau di kakak tingkat kalian dulu ada yang DO karena KTTA-nya telat. Nah itu sekarang lebih ngeri lagi. Ini baru proposalnya sudah telat. Nah itu yang makanya mengkhawatirkan karena ada kesan mahasiswa ini terjebak pada sekolah dari rumah yang disalahartikan seperti liburan gitu ya. Nah, itu yang kalian mesti segera membalik paradigma itu. Jadi kalian tuh meskipun minim interaksi ya sama dosen, bisa lewat WA, bisa lewat website, tapi pada dasarnya kalian itu sedang kuliah. Nah, anak-anak yang terjebak pada pola liburan gitu ya, asik nonton TV, nonton internet, sibuk mengkarantina diri sendiri, tapi nontonnya internetan terus malah tidak pernah kuliah. Akhirnya kuliahnya berantakan. Kuliahnya berantakan, nilainya jelek gitu, tugas-tugas nggak selesai. Nah ini mau nggak mau akhirnya akan muncul witness to survival. Siapa yang bisa beradaptasi cepat, dia yang akan bertahan, gitu ya. Mau nggak mau karena kita nggak bisa juga semuanya dalam kondisi yang serba sulit, pasti yang dipilih yang the best, gitu ya. Negara juga begitu, Bu Menteri juga begitu, DJP juga begitu. Saya kalau ngobrol sama teman kepegawaian DJP itu sering mengeluh jangan menaruh orang yang menjadi parasit di DJP. Nah, itu ya, artinya apa? Jadi ya tidak kerja tapi tetap gajian gitu ya, kerjanya tidak ada, sakit-sakitan gitu ya. Nah itu DJP itu sering kritik begitu sama Kampostan, makanya mereka minta only the best yang dimasukkan ke DJP. Nah itu padahal kondisinya begini, artinya apa? Ya mau nggak mau kalian harus mengubah cara kalian belajar. Ini masih ada kesempatan gitu ya, masih ada kesempatan 1 semester KTTA harus bagus gitu. Nah ini jangan sampai sudah kondisinya susah ya, kondisi ekonomi susah karena corona malah di kuliah, wah tambah repot ya kan, kalian mau kuliah ke tempat lain jadi tidak bisa, jadi susah, tambah susah. Makanya pesan saya coba itu benar-benar kalian memaksimalkan ya, berubah gitu, tidak merasa ini liburan atau merasa ini bersantai, enggak, ini kuliahnya memang seperti ini gitu. Jadi ya mungkin karena saya manggil satu anak ini tidak pernah nyaut, jadi satu kelas kena ya. Ini supaya kalian juga memperhatikan teman ini, dia itu bermasalah ya. Jangan istilahnya memikirkan diri sendiri ya, tidak ada masalah. Jangan-jangan dia sakit ya, jangan-jangan dia memaksakan diri ya. Dosen taunya kalau tidak ada respon ya dianggap nggak ada gitu kan. Jangan seperti itu, nanti supaya kita tahu. Anak yang saya tanyai kemarin, kamu sempat nanya nggak sama teman-temanmu? Saya tidak pernah nanya teman, Pak. Kamu pernah bertanya ke PIC-mu nggak apa yang harus dikerjakan?
saya tidak pernah nanya Pak, wah ini payah ya, ada anak yang begitu itu tuh payah sekali. Ini kalau hidup bisa hidup di hutan belantara ya tidak apa-apa gitu. Tidak pernah nanya tugas ke temannya, tidak pernah nanya kabar temannya gitu ya kan. Tidak pernah memberi info temannya seperti apa. Nah ini menjadi keprihatinan semua gitu. Nah itu yang ingin saya tambahkan, semoga jadi di akhir-akhir ini saya lebih banyak pakai Zoom supaya kalian apa istilahnya saya bisa tahu persis mana ukuran saya yang pas, mana yang tidak. Jadi selama ini saya pakai WA itu sebenarnya saya sudah punya penjajakan ya. Tapi model lain saya perlu terapkan karena saya perlu tahu kondisi anak yang sebenarnya seperti apa. Oke, terima kasih untuk waktu perkuliahannya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat sore. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sore Pak.